kebutuhan petani yang ada di Kecamatan Sanggi. Saya juga nih selaku ketua kelompok, ya sangat paham seperti apa ini proses ya kita sebagai petani ini melakukan pembelanjaan di pengecer yang ada di desa kita. Di sana kita temukan ada banyak hal, bukan kecelakaan di sana, tapi kekurangan. Karena kelompok yang ada di sana ada puluhan kelompok. Ya harapan kita sebagai petani, sebagai ketua kelompok di sana, ada penambahan pengecer khusus yang ada di Desa Pio, Kecamatan Sangga, Kabupaten Bima. Itu yang kita sering lihat selama ini. Kalau pengajuan daripada distributor pengecer yang ada di sana sudah sesuai dengan pakai yang ada di tiap kelompok itu, itulah yang turun alokasi untuk pupuk urea maupun NPK-nya. Kalaupun ada kekurangan seperti misal kebutuhan kita 1 hektar sekitar 10 sak, kita kekurangan 5 sak atau 2 sak, kita belanjanya yang mau segini. Jadi itu menutupi kurang ya. Jadi di di RDKK itu dia tetap berdasarkan luas lahan. Ya, jadi luas lahan ini juga yang akan menentukan besaran jumlah kebutuhan. Ya. Misalnya kalau hanya 30 are ya standarnya memang 30 are mungkin 120 kilo. Tetapi dosisnya memang ditetapkan oleh kementerian itu, dosisnya memang untuk jagung ini 300 kilo lah. Jadi ada 6 sak. Jadi 6 sak ini dikalikan 2 hektar lah. 2 hektar. Jadi sementara kebutuhan yang kami lihat di lapangan ini, observasi kita di lapangan, kebutuhan petani ini tidak sesuai dengan dosis atau rekomendasi Kementerian Pertanian. Nah, sementara 2 hektar ini mereka bisa memakai pupuk itu sampai 15 sak. Nah, sehingga itu salah satu muncul juga isu-isu kerangka karena ketika terjadi praktek yang seperti itu, maka akan merampas juga mengambil hak petani yang lain gitu. Itu terlepas daripada yang tadi ketika kemiringan 30 ya udah sudah mendapatkan jatah pupuk subsidi. Nah, sementara di Bima ini masih banyak petani itu yang menggarap lahan di atas kemiringan 30. Nah, kalau khusus di wilayah Sanggarnya untuk kemiringan itu sudah tidak lagi. Cuman kita keluar khususnya BPT yang ada di sana kita keluarkan untuk petani yang kegiatannya di tanah yang kemiringan yang 30, karena itu kan sudah ada surat edaran. Ya kalau di sana memang kebutuhan pupuknya misalnya begini, ini kita bicara lapangan, karena khusus tanah di sana dengan tanah di sini beda. Tanah di sana kan pasir, karena tanah sisa letusan gunung Tenggorak semua. Artinya kebutuhan pupuk di sana dan di lokasi yang lain, di Sumatera yang lain sangat beda. Memang di sana sering kita temukan dalam satu lahan itu misalnya 1 hektar itu kebutuhan 120 atau 125 itu satu hektar. Nah, ini juga yang mesti kita edukasi juga kepada masyarakat itu. Jadi kita itu mindset kita ini ketika kita menabur pupuk, tidak terlalu banyak urea, itu bisa tanah itu tanaman kita itu subur. Padahal sebenarnya begini, karena pupuk ini juga ada zat kimia gitu. Jadi tanah itu ketika diuji pH-nya, potensial of hidrogen itu, ya. Jadi ketika tanah yang terlalu banyak menggunakan urea, pH-nya di atas 7 ya, basah. Ketika terjadi basah, ya, dan itu akan mengganggu produksi atau kesuburan tanah itu. Maka perlu ada netralisir, adanya pupuk organik dan lain sebagainya. Nah, sementara itu juga dampak daripada ketika kita menggunakan terlalu banyak urea. Ya itulah perlu.